Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki tujuan hidup yang hakiki, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang menentukan kebahagiaan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, rasa bahagia itu seringkali identik dengan kehidupan yang tidak ada aral melintangnya. Namun bagaimana dengan kehidupan yang diterpa kesulitan demi kesulitan dan penderitaan? Tentu secara umum semua berpendapat bahwa itu bukan hidup yang bahagia. Sebenarnya rasa bahagia itu seperti apa? Rasa bahagia itu ada di mana? Apakah rasa sakit dan rasa bahagia itu saling mengeliminasi atau memang terpisah, dalam arti kita bisa sakit sambil berbahagia? Ternyata rasa bahagia itu tidak selalu di dalam konteks yang baik, tetapi bisa dalam konteks yang buruk, seperti ada orang merasa bahagia melihat musuhnya menderita. Saudara, kelihatannya rasa bahagia ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dan tujuan hidup seseorang. Para rasul menerima hukuman karena Kristus, dan mereka merasa berbahagia karena mereka boleh turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saudara, kebahagiaan di dalam Kristus itu tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebagai orang percaya kita lakukan semuanya itu adalah demi Kristus. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 16. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Kristen pada masa Rasul Petrus memang sedang dan akan mengalami hal-hal yang tidak mereka harapkan. Bahkan mereka bisa menderita karena Kristus. Saudara, Rasul Petrus pada bagian ini hendak mengajarkan kepada orang-orang percaya sebenarnya apa yang terjadi. Dan apakah tantangan bagi orang Kristen dalam situasi yang seperti itu. Dan saudara, nasihat Rasul Petrus ini masih relevan dengan kehidupan Kristen kita hari ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika kita rajin berbuat baik kepada orang lain, itu dapat membuat orang lain pun memiliki kemungkinan tidak berbuat jahat kepada kita. Namun kita dapat mengalami penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Namun demikian, kita ini adalah orang-orang percaya yang berbahagia. Saudara, firman Tuhan berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Saudara, orang Kristen dipanggil untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Saudara, bahkan Alkitab mengatakan bahwa Allah telah mempersiapkan kita di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Artinya memang kita dirancang untuk itu. Dan Alkitab berkata bahwa kita jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena firman Tuhan tahu bahwa berbuat baik itu tidak mudah. Bahkan Alkitab mendorong kita agar kita semakin hari semakin rajin berbuat baik sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan saudara, pada bagian ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita rajin berbuat baik, rindu berbuat baik, dan selalu berbuat baik,
Saudara, siapa yang akan mencelakakan hidup kita? Siapa yang akan berbuat jahat kepada kita? Saudara, ini pertanyaan retorika yang tidak dimaksudkan bahwa tidak ada seorang pun mau berbuat jahat kepada kita. Tidak maksudnya itu. Tetapi saudara, ketika kita rajin berbuat baik, itu meminimalisasi orang mau berbuat jahat kepada kita. Kalau kita selalu berbuat baik sama orang lain. Bahkan perbuatan baik kita itu mendorong orang lain juga berbuat baik. Namun saudara, orang percaya yang berbuat baik dan dia hidup dalam kebenaran, dia memiliki kemungkinan dia mengalami penderitaan. Saudara, mengapa orang Kristen berbuat baik dan hidup dalam kebenaran mengalami penderitaan? Karena dunia selalu oposisi kepada kebenaran. Sehingga ketika orang percaya ingin hidup benar di hadapan Tuhan, maka dia berhadapan muka dengan dunia ini. Dan saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, jikalau kita hidup sebagai orang Kristen seperti itu, yaitu kita hidup dalam kebenaran dan kita menderita untuk itu. Dan Alkitab mengatakan kita ini adalah orang yang berbahagia. Saudara, mengapa demikian? Saudara, kebahagiaan ini bukan dikatakan nanti kita akan bahagia, tidak. Tapi pada saat yang sama kita ini berbahagia. Mengapa demikian? Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita memiliki cara berpikir yang sorgawi. Kita telah memiliki tujuan hidup yang hakiki. Karena hidup ini adalah Kristus bagi kita. Sehingga saudara, pada saat kita mengalami penderitaan karena kebenaran, dan kita tahu itu saudara, kita menjadi orang yang berbahagia. Disitulah saudara kehidupan Kristen yang sungguh-sungguh tidak tergantung cuaca, tidak tergantung iklim, bahkan iklim yang ekstrim sekalipun. Saudara, karena kita tahu, kita memiliki tujuan hidup adalah untuk memperkenankan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Maka penderitaan karena kebenaran kita alami sebagai sebuah kebahagiaan. Yang kedua, saudara, mari kita hidup di hadapan Kristus sebagai Tuhan dan siap sedia mempertanggungjawabkan pengharapan kita di hadapan manusia. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus sangat-sangat menyadari bahwa kita hidup ini di hadapan Tuhan dan kita juga hidup di hadapan manusia. Saudara, ada orang Kristen merasa dia hanya hidup di hadapan Tuhan dan dia melupakan bahwa dia sebenarnya hidup di hadapan manusia. Tapi ada orang Kristen hanya memikirkan bahwa dia hanya hidup di hadapan manusia, tapi melupakan dia sedang hidup di hadapan Tuhan. Saudara, hidup Kristen, kita hidup di hadapan Kristus. Kristus yang adalah Tuhan. Apa artinya? Saudara, artinya bahwa hidup kita ini sebetulnya dikhususkan bagi Tuhan. Atau dengan bahasa lain, hidup kita ini secara total merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Atau pengabdian kita kepada Tuhan. Atau hidup kita ini adalah hidup yang melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan ada di hadapan kita. Namun kabar baiknya adalah hidup kita ini, saudara, adalah milik Tuhan. Atau kita ini adalah milik Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara kita tidak takut dan tidak gentar menghadapi apapun yang kita hadapi. Karena segala sesuatu yang kita hadapi, itulah Tuhan yang menjadi benteng yang kokoh bagi kita. Karena dia sang pemilik hidup kita. Saudara, jikalau hidup kita adalah milik Tuhan, apa yang kita perlu khawatirkan? Tuhanlah yang membela kita. Namun bukan itu saja, saudara. Kita juga hidup di hadapan manusia. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya saudara dan saya dinasihati untuk siap sedia
di dalam segala waktu untuk mempertanggungan jawab akan pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Karena dunia tidak mengenal pengharapan itu. Dunia memiliki harapan-harapan yang kosong. Dan orang percaya bukan sedang mengharapkan, tetapi memiliki pengharapan yang Kristus sediakan bagi kita. Saudara, itulah yang menjadi hak istimewa kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dari dunia ini. Kesempatan bagi kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Atau dengan kata lain, kita bersaksi bagi Kristus. Dan Alkitab mengajarkan bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Maka kita harus di dalam perilaku yang lemah lembut, tidak kasar kepada orang lain. Harus dengan sikap yang hormat, dengan tidak menghina orang lain. Namun saudara, kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni. Tidak ada maksud-maksud yang jahat. Tetapi semata-mata kita lakukan karena Kristus dan kita melakukan karena kasih. Saudara, disitulah saudara-saudara tidak ada celah bagi orang-orang yang mencoba mengfitnah kesalehan orang percaya karena orang percaya Kristus. Karena mereka melihat baik isi Injil maupun kehidupan kita menyatakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Saudara, marilah saudara, jangan lupa. Engkau dan saya sebagai orang percaya, engkau hidup di hadapan Kristus yang adalah Tuhan. Itulah artinya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Tetapi kita hidup di hadapan manusia. Kita jangan mengeluh kalau kita harus mempertanggungjawabkan pengharapan kita. Karena itu kesempatan untuk kita bersaksi. Saudara, itulah keuntungan orang percaya. Kalau hidup kita adalah Kristus, maka mati pun adalah keuntungan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami di dalam menghadapi apa yang kami hadapi. Dengan tahu bahwa ketika kami hidup bagi Engkau, apapun yang kami alami, Tuhan kami milik-Mu. Dan apapun yang kami alami, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.